Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam gimik-gimik. Hati-hati mau pilkada lagi. Tiba-tiba para politisi alimnya Masya Allah, pakai songkok, pakai gamis, keluar masuk masjid, pilih saya, ini pendukung salawatan. Begitu terpilih, dia lupa lagi janjinya. Ada begitu di sini? Betul? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Janganlah Islam seperti itu, kata Allah. Islamlah secara benar. Jangan Islam tipu-tipu. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara. Musuh kalian bukan polisi. Musuh kalian bukan aparat. Musuh kalian, kata Allah, adalah setan. Di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan Bapak Ibu ketika mendapati undangan acara salawatan dan tausiah ini, setan berusaha menggagalkan agar ibu bapak tidak hadir di tempat ini. Setan bisik, tidak usah kau datang, lebih baik nonton drama Korea. Tidak usah kau datang, lebih baik kau tidur di rumahmu. Alhamdulillah, ibu bapak bisa mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi tuh setan. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Orang yang pegang HP sekarang ini sesungguhnya orang-orang yang kena godaan setan. Iya, bagaimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya. Bukan lagi kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Simpan HP, simpan. Ibu-ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suaminya kawin lagi. Ayo, simpan HP-nya. Cewek-cewek yang simpan HP-nya, saya doakan jodoh dengan Gus Asmi. Oh, mau betul, Bek. Simpan HP ya, bisa? Bisa? Ustadz, kita mau rekam, Ustadz. Kalau ibu yang rekam, gambarnya pasti kabur. Suaranya tidak jernih. Tapi kita mau dengar nanti kalau pulang, Ustadz. Gampang, tuh ada kamera saya bawa. Tapi kau bawa pulang kameramu, Ustadz. Gampang, nonton YouTube. Sudah itu jangan lupa like and share. Jangan ketawa ibu, saya serius ini. Hei, kalau artis kau follow apa kau dapat? Artis kau dapat apa kau dapat? Hedon. Hai guys, kita lagi di Jepang guys. Apa kau dapat? Bapak-bapak, kalau adik-adik, kalau kau follow artis apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Dia goyang. Enggak juga kau dikasih pegang.
Tapi kalau kau follow artis, dapat dosa. Kau follow ulama, dapat ilmunya. Kau amalkan ilmunya, dapat pahala. Kau sebarkan ilmunya, amal jariah. Maka mulai malam ini, follow Das Atlatif. Bisa? Simpan HP, bisa? I love you full. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ibu-ibu masih ingat COVID 3 tahun lalu? Itu kan ada perintah dari Pak Camat, pakai masker, jaga jarak, pakai masker, tiap hari diumumkan. Kenapa? Waktu itu pakai masker penting. Ayat ini Jumat dibacakan, berarti ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, gondrong. Masya Allah. Bu. Saya ini sepanjang sejarah jadi pendakwah, dari Saban sampai Merauke, saya lihat ribuan kepala desa. Baru di tempat ini yang ada gondrong. Pasti ini Pak Desa spesial ini Bapak ini. Masya Allah. Luar biasa ini Bapak ini. Semoga Allah lindungi Bapak ya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustadz, pelan-pelan. Kalau Ustadz mati siapa ceramah? Kita, tapi kalau saya Pak, tidak ada masalah. Bapak-bapak duluan, saya belakang, boleh. Atau saya di belakang, bapak duluan, monggo. Piye kabare Mas? Nje? Purole duit kera-kera mau apa lo? Barasa si sekoe. Nje Mas? Nje. Hei. Jangan kamu mati. Berarti bukan mati yang jadi masalah kita. Kenapa? Mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Kematian bukan soal sakit. Kalau mati harus sakit, tidak ada orang sehat yang mati. Tapi berapa banyak kawan saya sehat walafiat, wafat. Kalau kematian harus tua dulu, tidak ada cucu yang duluan wafat daripada kakeknya. Tapi berapa banyak cucunya dulu wafat daripada neneknya. Mati itu bukan nomor urut. Mati itu nomor undian. Siapa yang tiba saatnya, nih. Muka-muka sakaratil maut. Tiba saatnya, pasti mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini sesungguhnya Allah ingin sampaikan, Das'at, hati-hati, kamu ngaku Islam. Pak Camat, hati-hati, ngaku Islam. Pak Desa, hati-hati, ngaku Islam. Tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan judi. Amin. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Satu di antaranya menerima uang serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Kau ketawa baru kau semua pelakunya.
Minta tolong panitia kalau bisa geser sedikit ini kipasnya, saya alergi angin. Ya, minta ya, maaf ya. Ya, sudah. Bu, Ibu, ada yang sudah terlanjur terima serangan fajar? Ada? Ada? Kata Nabi hanya dua solusinya. Satu, kembalikan. Jadi yang sudah terima uangnya caleg, kasih kembali. Terutama yang tidak terpilih. Kalau sudah habis Ustadz, solusinya yang kedua, hanya api neraka yang bisa mencucinya. Bu, Ibu, hei, kalau terima uang 500.000 kaya tidak? Kaya tidak? Bapak-bapak menolak uang 500.000 miskin tidak? Miskin tidak? Tidak. Namun yang pasti 500.000 menentukan masa depan Kutai Kartanegara. Bapak kalau terima sogo, ibu menerima sogo, itu maknanya kamu tutup masa depan anakmu bisa jadi pemimpin. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi pemimpin. Kalau kau terima duit 700.000, itu artinya kau tutup masa depan anakmu supaya bisa jadi anggota DPR. Kenapa? Hanya bisa yang bisa punya duit yang bisa jadi anggota DPR sekarang. Maka ibu bapak, bulan 11 yang akan datang akan ada pemilu. Akan ada pemilihan kepala daerah. Jangan kau pilih dia karena kau disogok. Jangan kau coblos dia karena kau disogok. Tapi pilihlah yang betul-betul bisa menyelamatkan kampung kalian, masa depan kalian di Kutai Kartanegara ini. Dari saya kuliah terkenal Kutai Kartanegara ini kaya dengan tambang. Iya toh? Banyak tambangnya. Bahkan saya lewat tadi, kita melewati salah satu perusahaan besar. Tapi kenapa jalannya kayak jatuh saya punya kancing baju. Kenapa? Karena itu kalian semua mau disogok. Kalau kau tolak orang-orang yang mau sogok kamu, maka terpilih pemimpin yang memikirkan rakyatnya dan hanya takut kepada Allah. Maka saudaraku, saya cinta kalian karena Allah. Saya sayang kalian karena Allah. Jangan gara-gara 300.000, gara-gara 500.000 kau gadaikan akidahmu dan kau bisa berdampak kepada hancurnya masa depan negara, hancurnya masa depan kampungmu, dan suramnya masa depan akhirat kelak. Ibu-ibu, bisa tolak serangan fajar? Kenapa cuma 20? Bisa tolak serangan fajar? Bapak-bapak bisa tolak serangan fajar? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau dia ingkar janji di bulan 11 kelak, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Mulai cemas ini ibu-ibu. Saudara, Bapak Ibu, cintai negaramu. Salah satu caranya, pilih pemimpin bukan karena kalian disogok. Anda tidak akan bangkrut kalau menolak 300.000. Bapak Ibu tidak akan mati kalau menolak 300.000. Tapi kalau kau tolak 300.000, insya Allah 5, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, Kutai Kartanegara akan makmur karena Allah titipkan banyak tambang di tempat ini. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Ibu bapak, suatu kali Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu, berapa jari-jarinya, Bu?
10. Cacat dong. Masa enggak ada jari-jari kakimu? 20. Nabi lihat, banyak betul jari-jari jadi malaikat. Nabi tanya ke Jibril, Jibril, malaikat apa itu? Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Bapak-bapak, ada yang mampu mencatat air hujan? Ada? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng dan laju. Mana bisa dicatat? Lalu Nabi tanya malaikat itu, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat, ya Muhammad. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Karena jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di suatu tempat, berkumpul di pasar desa Sungai Payang RT 4. Iya, saya cuma kepancing kamu kau hafal atau tidak. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tuan-puan yang saya hormati, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Orang masuk surga bukan karena tidak ada salah. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, demi Allah tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Nabi Adam ada dosanya, makan buah huldi. Nabi Ibrahim ada dosanya, apa? Dia bohong ketika diajarin Raja Namrud. Nabi Yunus ada dosanya, dia sangka buruk kepada Allah ketika ditugaskan berdakwah. Nabi Nuh ada dosanya, dia gagal mendidik anaknya. Itu para nabi, apalagi kalian perantau dari Jawa. Mana ada orang tidak ada dosanya? Nih, gondrong. Mana ada orang darah? Ini yang bicara. Wah, banyak dosa kita, Pak. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya. Ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya 0,5%. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa? Saya mau bertandingkan ini malam. Mana lebih kencang emak-emak dengan bapak-bapak? Bisa? Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ini mama-mama. Ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri. Dikasih alis yang cantik masih dikasih lancip. Ayo salawat ibu. Bapak-bapak diam. Ayo ibu salawat. Jangan mau kalah sama bapak-bapak. Bisa? Ayo salawat bareng-bareng. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Operator lampu jangan matikan. Sudah bagus tadi itu terang. Ya, supaya saya lihat cewek-cewek cantik. Saya kalau lihat cewek cantik biar sampai subuh bisa ceramah. Ya, jangan kau matikan, jangan matikan. Nah, ibu-ibu diam. Ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo, jangan mempermalukan jenis kelamin kita, bos. Ayo Pak, ayo salat bareng-bareng. Yo. Salatullah. Masya Allah, mantap anak. Rasulillah, salatullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Oke, diam, semua diam ya. Kamu diam, kita dengar ini di atas. Pak Gondrong dan tawan-tawan. Ayo Pak Desa, jangan mempermalukan aparat. Pak Camat, Pak Camat ya. Dari tadi salah-salah sebut nama saya.
Ayo, ayo, ayo. Biar dia, kau diam semua, kau diam. Kau dengar ini aparatmu, Pak Polisi juga ada di sini. Ya, 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 ya. Diam, diam. Kau lihat, kau tengok dia. Salatullah alat Rasul. Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,9. Ya, Pak Desa yang undang saya. Kalau saya kasih nilai kecil, nanti honor saya juga kecil. Ya toh Pak Desa? Ya. Saya pernah diundang Pak Desa di Makassar, panitianya salah ngasih honor. Amplop. Kan kalau di Makassar rata-rata 2 ceramah saya semalam. Selesai ceramah saya pertama, saya buru-buru ke acara kedua. Dikejar saya sama panitia, panitianya MC. Tunggu dulu Pak Ustaz, tunggu dulu. Apa deh? Tunggu dulu Ustaz, tunggu dulu. Wah, dia kasih keluar amplop. Saya langsung sambar ibu. Malu saya dilihat lama-lama pegang amplop kok. Masuk tangan. Duduk saya di mobil, saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dapat rezeki dek. Saya buka amplop, astagfirullah. Salah kasih panitianya Pak Kades. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Ibu senang betul dengar saya menderita. Pak Kades jangan contoh ini ya, ini contoh yang tidak baik. Ayo kita salawat semua ya, semua. Ayo nyalakan lampu HP-nya. Yuk. Ya betul, ayo. Semua nyalakan HP-nya. Yang tidak punya HP pinjam HP-nya temannya. Yuk, naikin HP-nya ya. Ayo kita salawat bareng-bareng. Yuk, nyalain ya. Ya, oke, semua kita tunggu bareng-bareng ya. Yuk, sama-sama. Yuk, ayo ini HP yang bocil-bocil ini. Ya, oke. Siapa yang paling besar suaranya bocil ini, saya kasih kau hadiah. Ya, teriak memang kamu. Ya, semua. Yuk, nyalain. Yuk. Salatullah salah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Ayo sekali. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Masya Allah. Terima kasih. Ini yang paling besar suaranya yang gendut. Oi, itu yang gendut. Sini kau yang pakai peci putih, sini. Saya kasih kau hadiah. Cepat. Uang merah. Woi, enggak usah pakai sandal. Sini. Oi. Enggak jadi. Cepat. Sini. Cepat, pasti kuat makan Indomie ini. Hadiah. Siapa namamu? Siapa? 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 Apa? Fahri atau Bakri? Nah. Oke, salim dulu. Oke, Bos. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mau kasih oleh-oleh pulang hari ulang tahun yang keberapa Pak Desa? Berapa? 52. Memang ini ibu ditunggu saya salah ucap. Berapa? Ya 50 lebih. Pertama, oleh-oleh. Ibu-ibu, halo. Ada ndak manusia yang tidak ada masalahnya? Ada ndak? Semua kita punya masalah. Pak Desa, dulu apa masalahnya? Mau terpilih, ya kan?
Sudah terpilih, selesai masalahnya. Enggak, mau 2 periode. Iya kan? Ayo, Pak Camat, apa masalahnya? Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Iya toh? Semua kita punya masalah. Ibu-ibu, Pak, istri cantik kau kira bukan masalah? Masalah kalau istri cantik. Kenapa? Digoda orang, Pak. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri, Ustaz. Jelek istri dihina tetangga. Kita lagi malu jalan sama dia. Ada kawinan, duluan aja dek, nanti saya menyusul. Sampai di gedung, mana kau bang? Nggak jadi dek, saya mencret. Istri jelek, masalah. Istri cantik, masalah. Ayo, waktu menikah, apa masalahnya? Mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalahnya. Mau punya anak. Sudah punya anak, apa masalahnya? Mertuanya ikut campur. Ada orang sudah menikah, mertuanya baik. Apa masalahnya? Tidak punya anak. Bertahun-tahun menikah, tidak punya anak. Ada rumahnya, mertuanya baik, mobilnya ada. Tapi apa masalahnya? Tidak punya keturunan. Ada keturunan, rumah baik, mertua baik. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Iya toh ibu? Ya lagi ceramah. Bapak ibu pikir saya tidak ada masalah? Hidup saya penuh masalah. Masalah paling besar sekarang, setelah saya viral-viral, banyak janda-janda curhat. Allah karim. Ustadz, baru saja meninggal suami saya. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimilah doa di WhatsApp. Lama-lama dia bilang, Ustadz, jiwa saya sudah tenang. Tapi maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Oh, saya bilang mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua kita punya masalah. Maka oleh-oleh pertama, ketika ada masalah, Allah tidak perintahkan kamu jadi anggota dewan dulu. Allah tidak perintahkan kamu jadi gubernur dulu. Allah tidak perintahkan kau kaya dulu. Allah cuma minta 2 kalau ketika ada masalahmu. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Maka begitu ada masalah dalam hidupmu, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, begitu ada masalahmu, tidak usah cari kambing hitam. Lebih baik periksa, oh, salat saya belum beres. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi main-main. Allah, wah, ya kamu, ihdinas. Sholat, masa sholat sampai garuk-garuk pantat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu kan? Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi bukan ingat Allah. Apa yang kau ingat? Motor yang kau lupa kuncinya. Wih, melengket kuncinya. Allahu Akbar. Sami Allah. Maka begitu ada masalah, perbaiki sholat. Itu aja. Ibu-ibu, hei, saya sholat Ustaz, tapi ibu tidak ikhlas, tidak serius. Kenapa Ustaz? Ada yang tanya saya, Ustaz, boleh tidak sholat tidak pakai BH? Kenapa ibu? Dia bilang panas. Ya boleh, tapi itu menunjukkan kamu tidak serius. Mana kalau kau ruku? Woi, bu, ibu, coba ibu menghadap sama Pak Kades tidak pakai. Dia tempelin kau istrinya. Hai, keluar kau. Iya toh? Bapak-bapak, begitu masalahmu bertumpuk, pasti kau tidak sholat. Adik-adik, kalau kau mau sukses, sholat aja pelihara. Kalau sholatmu baik, insya Allah Allah atur rezekimu. Betul? Mau hadiah?
Cepat. Tunggu, saya tanya kau dulu. Coba hafalkan doa tahiyat. Mana aku tahu? Nggak tahu? Doa apa yang kau tahu? Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah apa itu tadi? Al-Fatihah. Apa artinya? Kau bagi 3. Solat, kalau solat baik insya Allah. Saya kasih contoh, Bapak Ibu, Pak, cowok, kamu punya teman 2. Yang satu sekali ketemu 3 bulan. Yang satu tiap hari ketemu. Ketika 2 temanmu ini punya masalah, siapa yang dulu kau tolong? Siapa? Yang paling sering ketemu. Kenapa? Dia baik. Maka ketika ada masalahmu, pasti Allah membantumu ketika kamu rajin sholat. Ulang tahun desa ini, kalau penduduknya mau baik, sholatnya diperbaiki. Kalau mau kampung ini baik, Pak desanya harus rajin sholat. Kenapa ketawa? Ayo, saya kasih lagi contoh. Saya akrab dengan mantan gubernur Kaltim, Pak Isran Nur. Saya sampai ke Balikpapan. Saya mendarat, tiba, Pak Gubernur, saya dari Balikpapan. Saya mau keliling-keliling Samarinda ini cari bubuhan Bugis. Tapi kan ada mobil. Apa kata gubernur? Waduh, saya lagi di Jakarta Pak Ustadz. Tapi don't worry, nggak usah cemas. Kenapa? Tunggu ya Ustadz. Pak Isran telepon. Ajudan, siap Pak Gubernur. Itu ada Ustadz Dasat di bandara. Kau bawakan mobil full tangki, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. 30 menit kemudian datang ajudan. Pak Ustadz, ini ada kiriman dari Pak Isran Nur. Silakan pakai mobil ini. Selama Ustadz ada di Kaltim, pakai mobil ini. Ini beliau kasih, harus kalian pembeli oleh-oleh. Selesai masalah saya. Kenapa? Saya akrab dengan gubernur. Sebaliknya, ada orang dari Jawa, tidak pernah ketemu gubernur, tidak kenal, tidak pernah dilihat, tidak pernah dengar namanya. Mendarat Balikpapan. Assalamualaikum Pak Gubernur, pinjam dulu mobilmu. Siapa ditelepon Pak Gubernur? Siapa? Polisi. Tangkap, tuh kan tipu. Tidak kenal kok tiba-tiba pinjam mobil, pasti penjahat. Begitu juga hidupmu dalam ini. Tidak pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat. Paling telat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Tiba-tiba ada masalah dalam rumah tangganya. Ya Allah, capek sudah saya hadapi hidup ini. Ya Allah, capek saya menderita. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek menjalani hidupnya, cabut nyawanya. Ya, maka oleh-oleh pertama ulang tahun desa kita, perbaiki sholat. Kecil buat Allah, kasih apa yang kita mau. Ibu-ibu, bisa ndak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa ndak? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin, tapi kalau Allah yang mau, bisa. Siapa? Siti Maryam melahirkan Isa Al-Masih. Cuma sekarang banyak mau saingan Siti Maryam. Hamil dah ada suaminya. Beleng-beleng. Bapak-bapak, bisa ndak? Bisa ndak manusia dibakar hidup-hidup satu lapangan api, tapi keluar kedinginan? Bisa ndak? Tidak mungkin menurut ilmu fisika. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam bakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Kalau Allah yang mau. Adik-adik, saya kasih lagi hadiah. Tunggu. Adik-adik. Bisa ndak manusia masuk dalam perut ikan hidup? Bisa ndak? Bisa ndak? Tuh kata adik-adik tidak bisa. Anak-anak aja tidak bisa.
Tapi kalau Allah yang mau, bisa. Siapa? Yunus alaihissalam. 40 hari dalam perut ikan, keluar dengan selamat. Tidak mungkin manusia bisa hidup. Kalau Allah yang mau, bisa. Bapak-bapak, ada yang pernah di sini tidur 3 hari tidak pernah bangun? Ada? Kecuali sakit ya. Koma namanya. Tapi kalau dia sadar, dia sehat, jangan 3 hari. Sekali 24 jam tidak mungkin tidur terus. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, bisa. Jangankan 1 hari. Jangankan 3 hari. 309 tahun Ashabul Kahfi. Ya toh? Apa yang saya sampaikan ini kalau ibu bapak tidak percaya, berhenti jadi orang Islam. Kenapa? Semua kisah ini yang saya sampaikan ada dalam Quran. Artinya, kecil buat Allah jadikan kalian kaya. Kecil buat Allah jadikan kalian tentara. Kecil buat Allah jadikan kalian lulus polisi. Yang penting Allah minta perbaiki sholatmu. Saya sholat Ustadz. Rajin sholat Ustadz. Kenapa Allah tidak kasih saya? Percaya apa yang kamu minta tidak baik. Sudah rajin sholat Ustadz. Berjamaah aja di masjid. Sholat sunnahnya setiap malam. Tapi saya minta, kok Allah tidak kasih? Percaya apa yang ibu minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini suamiku bisa beli mobil. Tiap malam ibu sholat tahajud, pagi ibu sholat duha. Kok Allah tidak kasih? Allah tahu kalau ada mobilnya dipakai tabrakan suamimu. Allah tahu kalau ada mobilmu dipakai selingkuh suamimu. Maka Allah kasih yang terbaik. Ibu-ibu, dulu saya tamat SMA, daftar tentara. Tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Teman saya lulus. Sekarang dia polisi di Sulbar. 2 bunga, AKBP namanya. Reserse, pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, saya ceramai kau semua. Allah kasih yang terbaik. Kalau ada di sini Bapak Ibu yang mau sukses dunianya, perbaiki sholat. Kalau sholatmu baik, kecil buat Allah. Ya, 1, dirikan sholat. Yang kedua, sabar. Ustadz, suami saya jelek. Sabar, itu takdirmu. Kenapa? Allah tahu itu yang terbaik. Kenapa? Karena kalau suamimu cakep, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin Habibillah, tawassalna Bismillah, wabil hadi Rasulillah, wa kulli mujahidilillah bi Ahlil Badri ya Allah. Oke. Sebentar. 1, perbaiki sholat. Ibu-ibu, mau dapat mantu yang baik, perbaiki sholat. Bab, duduk. Pak, Bapak, lebih baik sampean pelihara kambing 4 di rumah daripada pelihara anak 1 yang tidak sholat. Kok bisa Ustadz? Sholat itu tiang agama. Artinya ketika anakmu tidak sholat di rumahmu, dia runtuhkan agama di rumahmu. Kalau anak tidak sholat mau diapain Pak? Ibu-ibu, tahu kambing? Tahu kambing? Tahu kambing? Kakak saya jual beli kambing di kampung. Itu kalau ada kambingnya nakal, dia panggil penjaganya. Jual ini kambing. Ternyata sampai di pasar Pak, tidak ada yang beli. Apa dia bilang? Potong. Dipotong. Isi perutnya bisa jadi coto. Dagingnya jadi sate. Kakinya sop kikil.
Ekornya sop buntut, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, tanduknya perhiasan, kulitnya perhiasan, pelernya dibakar obat kuat. Itu kambing. Nakal di ju, nggak ada yang beli, potong, kambing. Tapi kalau sampean punya anak ndak sholat, tukang tipu, mau diapai? Mau diapai, Bu? Mau diapa? Jual? Siapa yang beli? Potong? Siapa yang mau makan? Itulah makna kalau manusia tidak sholat, mereka lebih hina dari binatang. Tidak ada gunanya pengajian kita tiap tahun begini. Mendatangkan para gus mulia kita. Mendatangkan para mubalik. Kita salawatan bareng-bareng. Balik ke rumahmu tidak sholat. Tidak ada gunanya ini acara. Sholat. Ada yang bilang, tidak penting sholat Ustaz. Yang paling penting hatimu dong. Biar kau tidak sholat, yang penting hatimu baik. Anak muda berdiri, cocok, saya setuju. Karena juga tidak sholat. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, sifatmu baik, biar kau tidak sholat, siapa nabinya? Nabi Muhammad paling baik hatinya, Nabi Muhammad paling suci akhlaknya. Tapi apa beliau tidak sholat? Beliau tetap sholat. Sholat. Tuan-tuan yang saya hormati, ketika ajal menjemput, yang pertama diperiksa bukan puasa, yang pertama diperiksa bukan haji, yang pertama diperiksa bukan zakat. Pertama diperiksa sholat. Siapa yang mendaki dunia akhiratnya selamat? Sholat. Yang kedua, sabar. Bagaimana sabar itu, Ustaz? Alladzi idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadinya kaya, tiba-tiba Covid, tutup toko, bangkrut. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana sikap sabar ini? Saya menganjurkan Bapak Ibu kembali pelajari, baca sejarahnya kisah Ayub alaihissalam. Oleh-oleh yang kedua, sabar sholat. Yang kedua, perbanyak bersolawat. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Allah perintah bayar zakat, Allah tidak menunaikan bayar zakat. Tapi Allah perintah kita selawat, dengar firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat dengan sebaik-baik solawat, maka tidaklah pantas bersalawat kepada Nabi sambil merokok. Salatullah. Tidak pantas, karena Quran mengajarkan bersalawat dengan sebaik-baik sikap. Tidaklah pantas kalian bersalawat sambil makan. Tidaklah pantas kalian bersalawat sambil bercerita ngalur ngidul. Bersalawat kata Allah, yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat. Apa keutamaan solawat? Satu, ada yang tanya, Ustaz, kenapa doaku tidak dijabah? Saya berdoa setiap saat, kenapa doaku tidak dijabah? Salah satu sebabnya tidak bersalawat. Karena dalam hadis Nabi jelaskan, siapa yang berdoa tidak diawali dengan salawat dan tidak diakhiri dengan salawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Maka mulai besok praktekkan Bapak Ibu sekalian, kalau mau berdoa, salawat dulu. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Boleh ibu sambil sahdu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saya kalau di Sulawesi saya salawat begini, jamaah semua ikut. Di sini lihat saya. Kau kira saya nyanyikan kau? Ya Nabi salam alaika,
Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Seolah-olah ada Nabi di depan kita, kita jabak tangannya, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, sambil ibu curhat. Ya Allah, saya punya hajat yang besar. Engkau melarangku meminta kepada selain Engkau ya Allah. Maka aku datang menghadap kepadamu, meminta kepadamu. Ud'uni astajib lakum, katamu ya Allah. Berdoa kau kepadaku, maka aku akan kabulkan. Maka aku datang kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan kelulusan anak saya. Ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Ya Allah, tambahkan rezeki saya ya Allah. Engkau melarangku meminta kepada selain Engkau, maka aku datang meminta kepadamu. Ya Allah, inilah doa saya. Kabulkan ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, kenapa usap wajah kalau selesai doa? Karena itu yang lebih pantas. Amin ya rabbal alamin. Masa ibu berdoa amin ya rabbal alamin? Nah, bisa bapak bayangkan. Sekarang pikir, kenapa doaku? Oh, berarti selama ini saya tidak berselawat. Awali doa, salawat, akhiri dengan salawat. Yang kedua, kehebatan salawat tadi, ibu bapak. Nanti di akhirat, ketika ditimbang pahala kita, ketika masuk salawat itu, maka salawat itu akan memperberat timbangan kebaikan, sehingga dosa-dosa tadi yang berat terkalahkan oleh salawatnya Rasulullah Muhammad kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, mau ujian, salawat. Jadi tidaklah salah guru-guru kita, ulama-ulama kita dulu menganjurkan, jika ada yang kau inginkan, salawati dia. Adik-adik cowok, ada cewek yang kau senang, kamu mau sama dia, dia juga mau muntah lihat sama kamu. Kau bayangkan wajahnya, kau duduk selesai sholat duha, selesai sholat hajat, bayangkan wajahnya, salawati dia. Ya Nabi salam alaik ya Rasul. Gadis, jangan istrinya orang kau salawati. Bersalawat. Ada sesuatu yang kau inginkan, mau beli motor, mau beli mobil, sudah ada rezekimu tapi tidak cukup, salawat kepada Allah, salawat kepada Nabi, biar Allah yang cukupkan. Ibu-ibu, ada suamimu kasar, salawati ketika dia tidur. Dia tidur ibu, salawati. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Tiba-tiba bangun, apa kau? Tidak, saya sayang kau mas. Aku salawati jidatmu supaya kau berhenti marah-marah. Begitu juga bapak-bapak, kalau istrimu suka ngomel, salawati. Allahumma salli ala sayyidina. Ibu-ibu jangan juga suka ngomel. Hei, Bu, pernah dengar ada istri yang didorong masuk ke sumur? Pernah dengar ibu? Saya di Makassar pak, ada ibu yang tanya sama saya, Ustadz, kenapa suami saya tidak betah di rumah? Bawaannya selalu mau keluar, tidak nyaman dia di rumah. Saya takut dia tersinggung pak, kuceritakanlah. Ada suami istri pak, istrinya suka ngomel, ngomel aja kerjanya. Ada duit, tidak ada duit, ngomel aja kerjanya. Suatu ketika, suaminya belikan perhiasan emas. Wah, senanglah istrinya. Begitu senang istrinya, kata suaminya, dek, kita pergi lihat wisata sumur tua di kampung. Sumur ini bu, usianya sudah 400 tahun. Karena istrinya senang habis dibeli perhiasan, senanglah dia. Pergi, sampai di sumur, kata suaminya, dek, kau lihat itu sumur, ada ndak airnya? Istrinya, ada bang, cuma sedikit. Maksudnya dek, dangkal bang. Ah iya sekah, iya bang, paling sampai lutut. Kata suaminya, berarti aman ini. Begitu dekat dengan bibir sumur, didorong istrinya masuk. Jatuh istrinya masuk ke dalam sumur bu.
Kata suaminya, ngomel aja kau di situ, ndak ku dengar juga. Ngomel kau di situ, tukang ngomel memang kau, ndak ku dengar. Ngomel kau. Suaminya di atas nyanyi-nyanyi. Bila kamu. 1 jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur, tiba-tiba keluar makhluk tinggi besar hitam. Wih, kaget suaminya, siapa kamu? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini tenang-tenang. Nggak ada yang ganggu saya. Ada perempuan di dalam mengomel aja kerjanya. Nggak tahan saya, lebih baik saya lari. Bayangkan bu, jin aja tenang pada itu baru 1 jam lari. Apa kata suaminya? Kamu baru 1 jam, saya 24 jam. Sudah paham ibu kenapa suami tidak betah? Sudah? Ibu, suami suka ngomel, sabar. Istri suka ngomel, sabar. Ya pak? Salawati mulutnya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, oleh-oleh ulang tahun kali ini, jangan lupa sedekah. Pak Desa, kalau desa ini mau makmur, anjurkan sholat, kiatkan salawat seperti ini. Jangan lupa sadarkan masyarakat kita untuk sedekah. Kenapa sedekah Ustadz? Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dia tertolak dari bala bencana, maka hendaklah dia bersedekah. Sedekahlah. Ibu-ibu, saya mau tanya, ibu-ibu senang mantu yang pelit atau dermawan? Senang yang pelit atau dermawan? Oh. Bapak-bapak senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang pelit atau dermawan? Senang teman yang pelit atau dermawan? Tuh, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang, tidak usah kau ke rumahnya, pelit. Padahal dia juga pelit. Maka bersedekahlah. Ustadz, tapi kan saya miskin. Sedekah tidak mesti sama sedekahnya orang kaya dengan orang miskin. Kalau sedekahnya orang kaya barangkali sekali bersedekah, dia beri makan 100 orang. Tapi kita yang miskin, sedekah Jumat berkah besok, 2 bungkus nasi bungkus. Bawa ke masjid, kasih Pak Imam, kasih Hatib. Lalu berdoa, ya Allah tambahkan rezekiku, mudah-mudahan Jumat yang akan datang saya bisa bawa 5 bungkus. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Yang bangkrut karena hobi ngutang. Yang bangkrut karena judi online. Sekarang yang banyak rumah tangga orang Islam rusak gara-gara online. Anaknya game online. Suaminya judi online. Istrinya pinjam online. Anak mantunya belanja online. Akhirnya berakhir pada kebangkrutan. Kenapa banyak orang ngutang? Bukan karena tidak ada rezeki dari Allah, tapi gaya hidup kita yang melebihi rezeki dari Allah. Maksudnya apa? Bu bapak, kita bisa ngutang karena selera hidup. Allah kasih kita rezeki 3 juta per bulan, agar tidak ngutang, gaya hidup pun cukup 2 juta per bulan. Allah kasih kita rezeki 3 juta per bulan, gaya hidup pun 2 juta aja per bulan, insya Allah cukup. Tapi yang membuat kita ngutang, rezeki dari Allah 3 juta, gaya hidupnya 2 juta. Akhirnya pinjam online, akhirnya ngutang kiri kanan. Dan pada saat ada utang, maka biasanya orang yang banyak utangnya jadi pembohong. Biasanya yang banyak utangnya memutuskan silaturahmi. Kenapa? Dia menghindar terhadap orang yang punya duit. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku sekalian, menjelang pilkada, jangan berpecah belah gara-gara beda pilihan. Jangan berpecah belah gara-gara beda pilihan. Jangan dengar janji-janji kampanye yang bisa menghasut. Saudara-saudaraku para calon bupati, jangan bodoh-bodohi masyarakat dengan janji-janji yang tidak bisa kalian lakukan. Kepada tim sukses, jangan memecah belah masyarakat kita. Karena kalau sudah putus persaudaraan, susah lagi menyambungkan. Oleh karena itu, pesan terakhir kita ini, hadapi pemilu ini dengan tetap berpegang kepada firman Allah,
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Pilihan boleh beda, tapi jangan bercerai-berai. Pilihan boleh tidak sama, tapi jangan bermusuhan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, masih ingat pemilu 2019? Ibu-ibu masih ingat pemilu 2019? Masih? Siapa calonnya yang bertanding waktu itu? Calon presiden, siapa? Siapa? Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Prabowo. Bertengkar, satu paket. Jangan lihat tim sukses. Kalau tim sukses saling menyerang, wajar dia mau jadi menteri. Tim sukses saling menjelek-jelekkan, wajar dia mau dapat proyek. Tapi kalian yang bertetangga, 2019 sampai sekarang masih baku musuh. Itulah yang disebut beleng-beleng. Kamu tidak dapat apa-apa. Apalagi pilkada yang akan datang. Silahkan pilih calonmu, tapi jangan saling menyerang. Silahkan jagokan jagoanmu, tapi jangan jelek-jelekkan calon orang lain. Tetap pegang, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang kata Nabi, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Begitu mestinya kita di Kutai Kartanegara. Jangan sampai kita berpecah belah gara-gara pilkada. Sekali kita ribut, susah untuk memperbaiki persaudaraan. Itulah pentingnya makna silaturahmi. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya mari cintai kampung kita ini dengan bagi dia Islam. Tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, tingkatkan kesabaran, mari cintai Rasulullah dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, bersedekahlah, dan yang kelima, jaga persatuan. Kalau ini kita lakukan, maka Allah janjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Apabila penduduk suatu kampung beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, maka aku turunkan keberkahan dari langit dan aku munculkan keberkahan dari dalam tanah. Dengan catatan tadi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Ayo bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin. Oke, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Saya ulangi kembali untuk kita bawa pulang. Tidak ada gunanya hadir di tempat ini kalau tidak ada yang bisa diamalkan. Pelihara sholat dengan sebaik-baiknya, tingkatkan kesabaran, cintai Rasulullah dengan melazimkan bersalawat, ada rezeki bersalawat, bersedekahlah, dan jangan lupa hadapi pilkada yang akan datang dengan tetap menjaga ukhuwah dan persaudaraan. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.